Dengan lafal basmalah yang kita lafalkan bersama, acara ini akan berjalan lancar hingga akhir nanti. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Matematika kepada Saudara Al-Mujidul Mujid. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Purwadi selaku Kaprodi Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu dosen baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangan ini. Dan yang saya sayangi teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru Program Studi Matematika tahun 2021. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru Program Studi Matematika, selamat mengikuti P2K, dan sekali lagi selamat bergabung dengan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Matematika, dan harapannya teman-teman adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan P2K ini sampai akhir dengan sehat dan lancar. Sekian mungkin sambutan dari saya. Matematika AD, we are one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Al-Mujidul Mujid atas sambutan yang diberikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan kepada Bapak Joko Purwadi, SSI MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Matematika yang hadir di Zoom ataupun di ruangan ini. Yang kami banggakan pula Saudara Ketua HMPS Matematika atau Himatika UAD, rekan-rekan panitia P2K, dan yang kami banggakan juga adik-adik mahasiswa matematika angkatan 2021. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul atau bertemu secara daring pada acara P2K hari ini. Shalawat dan salam marilah kita selalu panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, kami ingin menyapa terlebih dahulu nih, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021. Rekan-rekan mahasiswa 2021, selamat datang di Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Selamat siang. Oke, ya banyak sekali yang sudah hadir. Ini kami melihat ada, alhamdulillah ada 49 mahasiswa. Nah, alhamdulillah juga Anda sudah, ini sudah hari keempat, harinya program studi. Nah, jadi nanti rekan-rekan mahasiswa akan lebih mengenal program studi matematika, apa saja misalnya visi misi, kurikulumnya bagaimana, kemudian bagaimana pembimbingan akademik, mulai dari kuliahnya bagaimana, nilai bagaimana, dan sebagainya nanti akan Anda ulik di sini, atau akan kita bahas secara tuntas begitu ya. Jadi nanti kita sudah menghadirkan beberapa narasumber, nanti ada kami, Bu Siva, dan kami, kemudian ada beberapa mahasiswa juga, alumni juga kita hadirkan pada acara kali ini. Jadi ada mahasiswa yang berprestasi. Nah, kami harap nanti dari angkatan 2021 ini ada yang menjadi cikal bakal juga untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, jadi harapan kami nanti silahkan diikuti dengan baik dan Anda bisa menyerap itu ya, menyerap ataupun mempunyai semangat juga seperti rekan-rekan Anda atau kakak adik Anda yang sudah berprestasi. Nah, harapan kami nanti semakin kenal, semakin sayang, maka Anda akan lulus dengan membanggakan. Nah, seperti itu yang dapat
kami sampaikan. Semoga nantinya Anda dapat berprestasi di program studi matematika. Nah, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, kemudian rekan-rekan tim kerabat di sini yang banyak sekali, ada TVMU, ada panitia P2K fakultas, mungkin P2K Univ gitu ya, pusat, fakultas dan sebagainya. Kami sampaikan terima kasih yang sudah mensukseskan acara ini, dan juga ada tim kreatif, yang ini tim kreatif Prodi Matematika yang sudah berjasa mungkin ya, yang sudah berjuang juga pada kesempatan ini. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Dan rekan-rekan mahasiswa, kami harap tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Purwadi SSI MSc atas sambutannya untuk mahasiswa baru Matematika tahun 2021. Acara selanjutnya yaitu sesi mengenal lebih dekat dengan program studi matematika yang akan dipandu langsung oleh Ibu Zani Anjani Rafsanjani HSM SSI MSc. Sebelum sesi saya serahkan kepada Ibu Zani, saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Zani. Ibu Zani merupakan salah satu dosen program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Beliau menyelesaikan program sarjana di Universitas Diponegoro dan program magisternya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan matematika. Pengalaman beliau mulai dari publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan juga banyak seminar, pelatihan hingga workshop, baik menjadi peserta maupun pemateri. Yang terakhir, beliau menjadi pemateri pada webinar pengenalan bahasa R untuk analisa statistik dan sistem cerdas yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri UAD. Nah, mungkin langsung saja sesi sepenuhnya saya serahkan ke Ibu Zani Anjani Rafsanjani HSM SSI MSc. Kepadanya kami persilahkan. Ada teman-teman cantik-cantik dan ganteng-ganteng di siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali menyambut teman-teman mahasiswa pada hari ini untuk bisa mengenal lebih dalam mengenai program studi matematika. Sebelum kita berbincang dengan Bapak Ibu yang akan memberitahu lebih dalam mengenai program studi, sebelumnya teman-teman akan disajikan sebuah video mengenai program studi matematika. Sebelum acara dilanjutkan, mari kita nikmati dulu video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan muda, selamat datang di program studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Kami siap membantu mewujudkan impian Anda meraih gelar sarjana bidang matematika dan komputasi saintifik. Kurikulum program studi matematika dirancang agar mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep matematika baik di bidang teori maupun terapan. Mahasiswa disiapkan untuk dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang dengan menerapkan teori-teori matematika yang relevan. Di program studi matematika, mahasiswa dapat menempuh minimal 144 SKS dalam 8 semester, dengan rincian 122 SKS mata kuliah wajib dan 12 SKS minimal mata kuliah pilihan. Di program studi matematika, mahasiswa berhak mengikuti kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Di antaranya, kampus mengajar, studi independen, dan kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Semua kegiatan itu
dapat direkognisi ke dalam beberapa mata kuliah yang memiliki kesesuaian atau kemiripan capaian pembelajaran. Pembelajaran di program studi matematika berbasis outcome-based education, di mana mahasiswa kami menghasilkan berbagai karya seperti jurnal, yaitu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Pembelajaran di program studi matematika terdiri dari teori dan praktikum. Praktikum menggunakan perangkat komputer yang disertai dengan software-software yang diperlukan untuk memvisualisasikan dan mensimulasikan materi-materi atau permasalahan yang telah dipelajari. Untuk memudahkan mahasiswa, program studi matematika menyediakan laboratorium komputer yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa secara terjadwal dan juga dengan protokol kesehatan. Program studi matematika telah memiliki lebih dari 100 lulusan yang berdaya matematika dan berkemampuan komputasi yang baik. Dengan profil tersebut, maka lulusan kami dapat bersaing secara global. Di bidang pendidikan, alumni kami bekerja sebagai dosen, guru, dan peneliti. Di perbankan, alumni kami dapat bekerja sebagai analis. Selain itu, di bidang industri, alumni kami banyak bekerja sebagai data analis maupun data scientist. Selamat datang dan selamat bergabung di program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Rekan dan muda matematika, selamat belajar, tetap semangat, dan jadilah mahasiswa tangguh. Raihlah cita-cita yang diimpikan. Kami yakin Anda akan menjadi lulusan yang terbaik dan mampu bersaing di dunia kerja. Terima kasih. Salam mahasiswa matematika tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon mahasiswa atau sudah jadi mahasiswa ya, sudah secara resmi diterima oleh Bapak Rektor dan juga Bapak Dekan. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan mengenai program studi matematika dari awal hingga akhir, apa saja yang akan dihasilkan nanti oleh program studi matematika. Nah, teman-teman pasti berharap ya ketika sudah masuk di program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan, nanti saat lulus sebagai sarjana, apa saja pekerjaan yang akan bisa teman-teman kerjakan, kemudian nanti outcome-nya seperti apa. Tentu saja teman-teman akan sangat tertarik mengetahui dan mengulik lebih dalam. Nah, untuk bisa mengetahui lebih dalam apa saja nanti yang akan dihasilkan, luaran-luaran yang dihasilkan dari program studi matematika, mari kita coba berbincang dengan Bapak Ibu dosen kita yang hari ini sudah hadir. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu ada nanti narasumber kita ada Pak Joko dan Bu Syifa. Selamat siang Pak Joko dan Bu Syifa. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Zani, alhamdulillah baik meninggi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu Syifa? Luar biasa, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum saya berdiskusi dengan Pak Joko dan juga Bu Syifa, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Yang pertama adalah Pak Joko Purwadi SSI MSI. Pak Joko ini saat ini menjabat sebagai Kaprodi Program Studi Matematika. Nah, beliau sudah menamatkan program S1 beliau di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian beliau melanjutkan magisternya di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau banyak melakukan penelitian di bidang statistika dan juga aktuaria. Banyak sekali penelitian yang sudah dipublikasikan, teman-teman nanti bisa membaca melalui Google Scholar beliau, banyak sekali judul-judul yang sudah dipublikasikan di sana. Nah, untuk teman-teman yang nantinya memang sangat tertarik di bidang aktuaria, di bidang statistik, mungkin akan bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Joko mengenai statistika dan juga aktuarianya. Nah, yang kedua, narasumber kita hari ini adalah Ibu Syifa. Nama lengkapnya adalah Ibu Nur Syifa Irsalinda. Beliau cukup luar biasa ya. Beliau adalah salah satu alumni dari Universitas Ahmad Dahlan juga di program studi matematika yang saat ini juga sudah menjadi dosen dan juga staf pengajar di program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, beliau dulu juga melanjutkan program magisternya di Universitas Malaysia Terengganu.
Nah, di dalam penelitian beliau dari setelah lulus kuliah hingga saat ini, banyak sekali penelitian beliau yang bergerak di bidang optimasi dan juga komputasi saintifik. Komputasi saintifik banyak juga yang dikerjakan di bidang big data dan juga statistika yang berhubungan dengan komputasi. Nah, teman-teman nanti yang tertarik dan ingin sekali banyak belajar mengenai komputasi, bisa juga nanti menghubungi Bu Syifa untuk membicarakan apa saja yang bisa dipelajari, digali mengenai komputasi saintifik. Nah, itu tadi sekilas mengenai CV beliau. Nah, sebelum kita berbicara lebih banyak, saya nanti mungkin akan menjelaskan bagaimana kalau saya ada pertanyaan, Bu, saya ingin bertanya kepada Pak Joko ataupun Bu Syifa, caranya bagaimana? Silahkan nanti teman-teman ketikkan pertanyaan di dalam kolom chat, nanti mungkin akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman. Itu untuk pertanyaan hari ini. Mari coba kita berdiskusi dengan Pak Joko tentang program studi matematika. Nah, Pak Joko, apabila saya bertindak sebagai mahasiswa, saya penasaran sekali kalau di matematika ini visi misinya apa saja sih? Nanti setelah lulus saya bisa jadi apa saja begitu Pak Joko? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Bu Zani atas waktunya. Jadi di program studi matematika ini visi yang kita cetuskan dengan Bapak Ibu dosen prodi ini ya tentunya ya ini kan cita-cita menjadi program studi yang unggul dalam penguasaan matematika dan komputasi saintifik. Nah, itu harus dengan berdasarkan global. Nah, berdasarkan global dan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi ada berapa nih? 4 kata kunci ya. Penguasaan matematika, komputasi saintifik, berdasarkan global dan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, untuk mencapai visi. Nah, jadi gitu ya bisa nih. Jadi untuk ada mencapai misinya ya Pak Joko. visi ya berarti kita harus punya misi. Misinya apa saja? Nah, misinya itu nanti yang pertama tentu saja kita karena ini ya kan untuk Anda ya, untuk mahasiswa gitu ya, membuat perkuliahan tentang topik-topik matematika dan komputasi saintifik. Nah, itu wajib gitu ya. Yang kedua apa? Jadi selain perkuliahan ya berarti kita membuat penelitian yang nanti akan mengkaitkan matematika dengan berbagai sektor. Jadi banyak sekali nanti gitu ya. Nah, jadi yang ketiga apa? Tentu saja kita tidak mungkin berdiri sendiri matematika gitu ya. Menjalin kerjasama, kemudian membuat pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini banyak sekali. Kemudian yang terakhir tentu saja mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap perkuliahan mungkin, nah, setiap penelitian dan sebagainya. Jadi visinya ada 4 kata kunci tadi ya. Apa tadi? Yang pertama, yang Pak pertama Joko, unggul dalam penguasaan matematika, komputasi saintifik, yang ketiga berdaya saing global dan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Ada jadi, 4 kata kunci. Ya, Pak Joko ini mengatakan ada 4 kata kunci, mungkin nanti akan ada door prize ya untuk teman-teman mahasiswa. Nah, nanti teman-teman bisa mencatat yang mungkin tadi jadi kata kunci, siapa tahu nanti akan menjadi pertanyaan dan ada sedikit hadiah dari program studi. Disimak baik-baik ya Pak Jokowi gitu. Nah, berkaitan dengan visi misi tadi, berdaya saing global, ada pengetahuan matematika, bahkan juga dijiwai dengan nilai-nilai Islam Pak Joko. Banyak sekali penelitian yang terlibat di dalamnya. Nah, apakah nanti mahasiswa yang sudah masuk di matematika ini harus selalu melakukan penelitian? Apakah nanti bisa ilmu matematika itu diterapkan? Kan selama ini mungkin terakhir saya belajar di SMA begitu ya, yang diketahui mengenai matematika adalah berhitung 1 ditambah 1 sama dengan 1, padahal belum tentu 1 juga nggih Pak Joko, Bu Syifa. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau di matematika nanti selama kuliah apa saja yang akan dipelajari, ada bidang apa saja yang akan teman-teman pelajari selama kuliah di UAD ini. Mungkin Bu Syifa bisa menjelaskan? Melanjutkan dari visi yang tadi ya, salah satu kuncinya adalah matematika, komputasi saintifik. Memang konsentrasi dari program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan itu adalah matematika, komputasi saintifik. Nah, apa itu matematika, komputasi saintifik gitu ya? Jadi mungkin adik-adik masih asing atau rekan-rekan mahasiswa itu masih asing dengan istilah tersebut. Jadi kalau kita merujuk pada definisi matematika saintifik, komputasi itu adalah suatu kumpulan teori algoritma untuk menyelesaikan model-model matematika dengan menggunakan perangkat komputer
baik di bidang sains maupun teknik. Jadi di dalamnya itu nanti kita akan mengupayakan, merancang agar mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di keseharian, kemudian setelah diidentifikasi kita bisa membentuk model matematikanya serta menyelesaikannya menggunakan teori-teori yang relevan. Selanjutnya inilah yang paling penting dalam komputasi saintifik, yaitu mensimulasikan dan merepresentasikan hasilnya menggunakan perangkat komputer. Jadi perangkat komputernya ini diapakan gitu ya? Iya, jadi kita komputer nanti diapakan nanti Bu? itu kita menggunakan software matematika. Nanti mungkin adik-adik jadi kok kayaknya matematika kok pakai program, kita harus belajar program. Iya, Apa betul. yang diotak-atik gitu Bu? Iya, apa yang diotak-atik. Jadi nanti memang kita gunakan berbagai software matematika yang nanti menunjang dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Begitu. Nah, satu pertanyaan yang mungkin banyak muncul di benak teman-teman mahasiswa, apakah bisa matematika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Monggo Bu Siva bisa dijelaskan. Pak Joko mungkin bisa menambahi. Oke. Ya, jadi memang kalau pertanyaannya selama ini saya mengajar misalnya di matematika dasar begitu ya, kalkulus, menghitung limit, kontinu dan sebagainya. Bu, ini tuh kita menghitung ini untuk apa begitu ya. Jadi sebenarnya segala permasalahan baik di sektor ekonomi, keteknikan, alam sains itu sebenarnya bisa dimodelkan dalam bentuk matematika sehingga nanti penyelesaiannya berasal dari situ. Jadi kalau ada masalah seperti ini, modelnya gimana, kemudian Diselesaikannya pakai teorinya apa yang sesuai. Jadi dasar-dasar teori itu tetap kita pelajari. Jadi setelah kita menguasai dasar-dasar teori itu, maka selanjutnya kita akan kembangkan dalam penerapan, kemudian mensimulasikannya menggunakan perangkat komputer. Jadi ada beberapa mata kuliah Bu Zani. Ya. Jadi nanti ada mata kuliah terapan. Ya, apa saja Bu? Jadi ada komputasi statistik, ada ekonometri, kemudian desain eksperimen, kemudian di keuangan itu ada matematika keuangan dan insurance. Oh iya. Gitu. Selain itu mungkin kalau ada komputasi mungkin ada matematika terapannya Pak Joko. Apa saja itu Pak Joko? Oke, matematika terapannya cukup banyak juga. Jadi ya, matematika terapan ini kan yang serang mungkin Pak Yudi itu ya yang sendiri dikuliti banyak sekali, ada FASI, matematika FASI Bu. Jadi ada matematika biologi, ada matematika yang lain juga. Jadi banyak sekali nanti. Ada matematika fisika yang bagi yang senang fisika gitu ya. Matematika finance tadi yang sudah saya Bu Siva. Ada matematika aktuaria. Aktuaria ini terkaitannya dengan asuransi. Nah, jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang beredar di sana ini dan ini menggunakan matematik semua. Bahkan di teknik ya, teknik itu jangan dikira. Jadi banyak sekali mahasiswa, saya pernah ngajarnya ya. Sedikit cerita ya teman-teman. Mengajar di teknik taunya kalau teknik kan nggak ketemu matematik gitu ya. Ternyata ketemu lagi gitu ya. Ternyata banyak sekali menghindari yang menghindari matematika tapi ternyata ketemu juga gitu. Nah, jadi begitu. Jadi banyak sekali mata kuliahnya banyak sekali juga. Nanti ada sistem dinamik, ada teori kontrol juga teori ada kontrol ya. ada Ya, juga. itu Bu Zani ini yang berkompeten di sana. Nah, kalau sekarang ini banyak berkembang mengenai data science, Pak. Banyak orang mencari data science, bekerja di bidang data science. Nah, kalau di matematika, data science itu masuk kemana, Pak Joko? Ya, data science itu salah satunya termasuk komputasi data. Komputasi Nah, data. begitu ya. Apalagi yang tenar saat ini adalah big data gitu. Nah, matematik bisa sekali itu bergabung dengan big data. Big data. Sangat punya komunitasnya sangat sendiri punya ya Pak, komunitas, punya ya. grup ya di matematika ya. Jadi perannya di mana? Nah, ketika Anda nanti membangun model, nah model-model yang akan muncul di data science itu nanti adalah model-model matematika. Nanti seperti mata kuliah regresi gitu ya. Mata kuliah regresi itu ada banyak ya, regresi linear, non linear dan sebagainya. Jadi banyak nanti mata kuliah yang akan muncul, ada klasifikasi, clustering dan sebagainya itu menggunakan misalnya FASI ya. K-means itu Bu, FASI K-means ya. Nah, jadi banyak sekali nanti yang Anda pelajari. Tapi itu tidak di semester 1, belum ya. Kalau semester 1 masih umum nanti Anda gitu nggih. Nah, nanti kurikulum nanti kita bahas nanti ya. Nanti akan ada saatnya sendiri. Jadi banyak sekali mata kuliah yang nanti akan Anda pelajari dan mungkin baru ya karena Anda mungkin ini kan masih semester 1 yang dasar-dasar dulu kita ulang kembali gitu nggih. Nah, nanti yang lebih
tinggi kita akan ajarkan juga. Begitu Bu Zani. Oh ya, banyak sekali ya Pak Joko sebetulnya aplikasinya. Nah, ngomong-ngomong masalah mata kuliahnya ada banyak Pak Joko. Pengajarnya bagaimana? Siapa saja pengajarnya? Ini kan teman-teman mahasiswa masih baru mau akan masuk ke perkuliahan. Jadi belum tahu nanti siapa yang mengajar mata kuliah saya siapa, di matematika dosennya siapa saja. Kalau saya datang ke ruang dosen, siapa sih dosen matematika saya kan perlu diperkenalkan Pak Joko, Bu Syifa. Monggo Pak Joko dan Bu Syifa bisa dikenalkan. Oh ya, saya dulu ya, oke. Ya, untuk staf pengajar gitu ya. Staf pengajar di Prodi Matematika itu ada 9. Nah, itu sudah kelihatan ya di PPT gitu nggih. Nah, alhamdulillah ada 9. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan di semester 1 ini banyak dosen-dosen yang dari luar prodi gitu ya. Misalnya mata kuliah kimia, fisika ini tidak mungkin kita ajar. Gitu nggih. Ya, nah, dari prodi jadi lain mungkin gitu, dari Pak. prodi lain nanti kita ambilkan dari prodi fisika, dari prodi teknik kimia, dan prodi Pancasila ya berarti dari prodi hukum dan sebagainya. Tapi untuk saat ini akan kami kenakan terlebih dahulu stafnya matematika, ya dosen mengajar. Mungkin sudah hadir ya, nanti coba saya satu-satu nggih. Nah yang pertama itu ada Dr. Andes Haji Aristobirin MSc. Nah ini hadir betul nggih? Saya lihat di sini baru ada Pak Yudi nanti Pak Yudi ya. Ada Pak Julan Pak ya Julan tadi ya. Ya saya kenalkan dulu Pak Aris. Ini biasanya Pak Aris ini mengajar mata kuliah analisis. Jadi ini kaitannya dengan analisis. Jadi kalau pengen analisisnya kuat, suka berteori, suka belajar teorema, teori gitu ya. Nah ini beliaunya adalah pakarnya. Bahkan nanti ada juga Pak Julan ini juga pakar luar juga. Biasa, gitu ya, pakar, luar biasa. ya. Nah ini beliau itu yang memakai baju coklat, yang di PPT gitu nggih, yang jenggotnya agak panjang gitu ya. Nah itu Pak Aris. Nah kemudian yang kedua itu ada Dr. Yudi Ariadi. Pak Yudi mungkin bisa memperkenalkan diri juga Pak Yudi, dibuka kameranya. Ya, Bapak Ibu dosen ternyata sudah hadir. Assalamualaikum. Sudah kelihatan belum saya? Baduke sing ketok. Nah, ya memang sengaja baduke wae sing ketok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saya diminta ngapain Pak Joko? Memperkenalkan diri Pak. Oke ya, nama saya Yudi Ariadi. Nah, kebetulan saya itu masuk di UAD ya sudah sejak tahun 2001. Halo? Ya, lanjut Pak. Dengaran ya? Ya. Ya. Jadi ketika saya masuk UAD mungkin bukan mungkin ya. Jadi semua mahasiswa baru ini nampaknya belum lahir ke dunia ini. Jadi kita sudah 20 tahun ya bersama dengan nanti Pak Sugiarto. Oke, kemudian saya mengajar di matematika ini beberapa mata kuliah ya, ada kesamaan diferensial, ya nanti bidang terapan. Ya. Nanti yang tertarik dengan bidang terapan. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Nah selanjutnya ini Pak Yudi tadi sudah ya, jadi fotonya tadi nggak perlu saya tunjukkan lagi ya, sudah Pak Yudi sudah open cam. Nah selanjutnya yang ketiga ada Pak Aris tadi ada, Pak Aris Joko tadi. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Oh, Pak Aris belum hadir. Ini sudah ada Pak Sugiarto. Pak Sugiarto. Kita sapa dulu. Pak Assalamualaikum Pak Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang untuk Yogyakarta. Ya, selamat siang Pak Sugiarto. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak Sugiarto. Oke, mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih baru terutama. Ya. Nama saya Sugiarto, seperti halnya yang telah diterangkan atau ditertera di PowerPoint yang disampaikan Pak Kaprodi tadi. Ya. Saya akan mengampu beberapa mata kuliah. Ya. Untuk semester depan kelihatannya akan fokus di semester-semester atas, jadi
saya tidak akan ketemu dengan mahasiswa baru, ya, tapi saya akan fokus di semester 5 atau 7. Jadi saya diamanai sebagai kaleb, jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertemu saya akan lebih banyak ketemu di lab saja, meskipun di ruang dosen saya juga punya ruangan, tetapi jarang ada di sana. Mungkin itu sebagai awalan untuk menyapa mahasiswa semua. Iya, terima kasih Itu Pak Sani, Sugiarto. Joko, Iya, Ya, terima kasih. Kalau teman-teman ingin lebih mengenal, biasanya kakak-kakak senior lebih sering memanggil dengan Pak Gi sebutannya ya, lebih dikenal dengan Pak Gi. Banyak sekali bertemu nanti dengan teman-teman tapi di semester atas. Ya, terima kasih Pak Gi. Mungkin kita sapa yang selanjutnya Pak Joko. Oke, selanjutnya ini Ada saya siapa, Pak sendiri Joko? ya, saya Oh, sendiri. Pak Joko ya, sendiri, sebenarnya ya. sudah kenal ya. Sudah Nanti sudah kenal. dikenakan Bu Zani, jadi kita lewati saja. Kemudian ada Bu Nursifa ini di sebelah saya ini. Bu Nursifa bisa memperkenalkan sendiri. Tadi sudah dikenalkan Bu Zani juga. Sudah tampaknya. diperkenalkan, mungkin nanti sambil perkenalan diri lagi nggih di kelas tapi ya Bu. Oh, di kelas aja. Ya, oke, kita lanjutkan nggih. Ini Ada yang Budian lain. Wijayanti. Oh, Budian Eka. Iya, Budian Eka Wijayanti. Mohon maaf Budian. Budian Eka? Budian Eka, Pak. assalamualaikum. Ya, mohon bisa di open cam Bu, terus perkenalan. Nah, Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Nama saya Dian Eka Wijayanti. Tadi sudah dikenalkan ya. Waalaikumsalam. Halo. Lama gak ketemu nih. Saya mengampu mata kuliah aljabar linier, struktur aljabar. Nanti ada mata kuliah pilihan juga, teori graf, Dosen baru itu, dosen baru. baru mau lama Pak. Bisa Budian, mahasiswanya juga boleh. Nah, Sama kriptografi. Nanti kalau bagi yang berminat ke bidang aljabar, nanti bisa ikut mata kuliah saya. Iya. Ya. Gitu. Iya, terima kasih Budian Eka Wijayanti. Ya, jadi Iya, teman-teman Budian ini Zani, banyak Bu Siva. sekali mendalami dan penelitiannya banyak sekali di bidang aljabar, teori graf, kriptografi. Kriptografi itu yang banyak menyandi-nyandi kata, huruf. Nah, itu banyak sekali dikodingkan di sana. Nanti bisa belajar dengan Budian Eka. Ya, ada siapa lagi Pak ya, Joko? langsung saja Masih ini ya kita sekalian ya. sembunyikan Masih dulu, ada ya. Pak Julan ini. Masih ada Pak Dr. Julan dan Hirnadi. Bu Pak Safika. Julan, assalamualaikum. Nah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Julan bisa memperkenalkan diri pribadi, ya, kemudian mata kuliah yang diajar, nah, dan spesialisasinya di bidang apa begitu Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian ini, levelnya anak-anak saya ini, selamat datang di Prodi Matematika. Kalau saya secara pribadi menulisnya langsung Prodi Matematika dan Komputasi Saintifik. Kalau di Inggris kan Mathematics, Department of Mathematics and Scientific Computing gitu. Nah, ini secara kebetulan juga istilah ini kan saya yang bawanya sekitar tahun 2002, berarti sudah sekitar 20 tahun yang lalu ya barangkali. Nah, saya di Prodi ini barangkali orang yang awal ya, bareng dengan Pak Aris barangkali. Jadi tinggal berdua lagi kami generasi awal, kemudian generasi Pak Giarto, Pak Yudi itu. Jadi saya itu sudah bergabung di sini sejak tahun 1996. Oh, kalau Pak Yudi aja belum lahir, apalagi masanya saya ya. Walaupun sebelumnya Bapak ini warawiri kemana-mana, ya istilah itu dosen luar biasa, biasa di luar lah itu. Nah, di Prodi ini saya memang concern mencari bentuk, ya membantu. Bagaimana kita supaya di Muhammadiyah khususnya UAD ini ada keunggulan, apa yang bisa kita tonjolkan menjadi penciri keunggulan, keunikan dan keunggulan prodi yang sama dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain di perguruan tinggi lain termasuk di perguruan tinggi negeri. Maka dari itu sudah disampaikan oleh Kapolri tadi, ciri kita itu lulusan kita tuh hebat dalam hal komputasi, programming ya, segala macam, apalagi sekarang sudah lebih fokus pada bagaimana anak-anak kita dilatih untuk menangani data besar dengan menggunakan teori dan software komputasi yang ada. Ya, mohon maaf, nah, jadi ini memang kita masih mencari bentuk ya, adik-adik mencari bentuk penajaman, tapi rangkanya sudah ketemu bahwa kita memang fokus pada
Scientific Computing. Nah, itu sedang kita perjuangkan. Nama jurusan prodi kita itu, saya sudah berapa tahun yang lalu, ya sebelum Pak Joko, barangkali masih Pak Yudi, ke Pak Rektor, tapi belum berubah. Bahkan nama fakultas saya dulu yang sudah berubah, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, tapi nama prodinya masih matematika. Saya maunya nama prodi itu usulan saya supaya jadi matematika dan komputasi saintifik. Iya, Nah, Pak Julan, terima kasih. Itu keinginan saya dulu, karena yang istilah itu juga saya bawa sama dengan nama institut saya ketika saya postdoktoral di Austria dulu, itu sudah berubah sejak tahun 2002. Saya kan awal 2002 di sana postdoktoralnya. Terus bolak-balik ke sana, menarik sekali karena di sana ternyata ada kolaborasi antara bidang-bidang non matematik yang mempunyai masalah yang harus diselesaikan dengan matematik. Ya. Nah, itu yang kita adopsi itu sebenarnya. Iya, iya. Iya. Pak Julan. Itu ya, saya kira cukup itu kalau mata kuliah ya, saya mata kuliah dasar, nanti ketemu saya fondasi, ketemu saya barangkali metode numerik ya. Insya Allah beberapa buku, barangkali banyak buku yang saya tulis di sini ya, tapi bukan UAD aja, bukan hanya UAD, tapi kampus-kampus lain juga banyak buku. Ya. Kita alhamdulillah, jadi dari UAD untuk Indonesia, barangkali begitu. Demikian Pak, terlalu panjang ya, barangkali. Terima kasih, selamat datang, selamat berjuang dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Julan untuk perkenalannya. Beliau ini cukup luar biasa nggih Pak Joko di bidang matematika. Nggih, monggo mungkin bisa dilanjutkan mengenai bimbingan akademik. Oh iya. Bu Zani ini belum saya kenalkan tapi sudah kenal ya. Saya Bu lupa, Zani, saya belum dikenalkan tapi mungkin sudah kenal. Sudah kenal ya dengan awal Bu Zani ini ya. sebelah kanan saya gitu ya. Masih ada satu lagi, nanti ada Bu Safika Maranti. Satu lagi nggih Bu Zani nggih? Iya, Bu Safika Maranti. Bu Safika bisa mungkin memperkenalkan diri, monggo. Assalamualaikum Bu Safika Maranti. Oh, sepertinya ya sedang sudah, sakit beliau ya, tadi ini Bu Safika ini adalah informasinya. dosen LPSI ya yang ditempatkan di kita. Alhamdulillah ini untuk apa namanya tadi nilai-nilai dosen yang konsentrasinya di nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman matematik ini nanti akan kita apa ya? Membangun visi yang keempat ya Pak Joko. Betul. Nah, monggo Bu Zani lanjut. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Joko dosen-dosen yang ada di program studi matematika. Tentunya teman-teman kalau dulu sudah pernah ada guru kelas, wali kelas saat sekolah di SMA. Nah sekarang di kuliah pun juga ada wali kelas, tapi namanya berbeda, namanya nanti adalah pembimbing akademik. Nah nanti akan dijelaskan oleh Bu Syifah mengenai pembimbingan akademik dan siapa saja dosen pembimbing akademiknya nanti akan dijelaskan. Monggo Bu Syifah bisa dibagikan kepada mahasiswa. Baik, untuk dosen pembimbing akademik nanti untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2021 akan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok pertama yang NIM-nya 01 sampai 027 ini nanti akan dibimbing oleh Bapak Dr. Julan Hernadi. Selanjutnya untuk yang NIM 28 sampai 54 ini nanti akan dibimbing oleh Ibu Safika Maranti. Nah, mungkin adik-adik ini bingung ya, kenapa harus ada pembimbing akademik begitu ya. Jadi dosen pembimbing akademik ini akan berperan sebagai orang tua kedua begitu. Jika di rumah ada orang tua yang mengurusi segala kebutuhan gitu ya, tetapi di kampus juga ada. Nah ini fungsinya untuk apa? Untuk membantu adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan selama 8 semester ke depan. Jadi tugasnya adalah ketika kita punya dosen pembimbing akademik, maka adik-adik ini bisa curhat gitu. Kalau ibaratnya curhat tentang apa Bu? Tentang apa gitu ya? Gitu ya Bu? Jadi tentang mungkin yang pertama adalah tentang KRS. KRS itu kita memilih mata kuliah yang akan diambil dalam 1 semester ke depan begitu ya, ada waktunya. Jadi ketika sudah memasuki semester baru maka kita harus KRS terlebih dahulu. Tetapi untuk semester 1 ini adik-adik mahasiswa tidak perlu KRS ya, karena sudah di KRS-kan oleh Prodi itu dengan paket 20 SKS. Nah, nanti untuk semester 2, 3 dan seterusnya kan KRS mandiri. Nah, dalam proses KRS itu mungkin ada yang bingung, apakah saya harus mengambil mata kuliah ini? Kemudian mata kuliah pilihan apa saja yang akan saya diambil? Iya, yang akan
akan saya ambil begitu. Nah, ini boleh dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik gitu ya. Jadi segala permasalahan yang dihadapi, kendala apa dalam selama perkuliahan, maka boleh disampaikan. Nanti beliaulah yang dapat menyambung lidah gitu ya, dari mahasiswa ke program studi. Kalau begitu, untuk Bu Zani. pembagiannya bagaimana Bu Syifa? Itu tadi ada sekian banyak mahasiswa dibagi ke Pak Julan berapa, Bu Oke. Safika berapa, Iya. begitu? Tadi yang NIM 01 ya, 61 sampai 27 itu nanti bimbingannya dengan Bapak Julan, kemudian selanjutnya 28 sampai 54 nanti bimbingan dengan Bu Syafika. Maranti. Gitu. Nah, menyambung mengenai KRS tadi Bu Syifa, KRS itu berkaitan dengan kurikulum dan pengambilan mata kuliah. Tentunya ada aturan-aturan dalam pengambilan mata kuliah. Nah, nanti mungkin bisa dilanjutkan lebih detail Ibu tentang bagaimana mengambil mata kuliah, berapa SKS minimal yang harus ditempuh selama menempuh program studi matematika. Silahkan Ibu Syifa. Oke. Jadi untuk kurikulum program studi matematika ini memang terdiri, kita merancangnya itu mahasiswa selama 8 semester itu minimal menempuh 144 SKS. Jadi terdiri dari 132 SKS wajib, mata kuliah wajib, selanjutnya 12 SKS minimal mata kuliah pilihan. Jadi ini minimal Bu Zani, misalnya adik-adik itu ada yang pengen lebih gitu ya, pengen belajar lebih di berbagai mata kuliah pilihan diperbolehkan gitu ya. Nah, pertanyaannya Bu, kalau ada minimal boleh nggak saya ambil semua mata kuliah yang ada di matematika? Karena kan saya pengen tahu nih mata kuliahnya semuanya isinya apa saja gitu, boleh nggak ya Bu? Wah, keren sekali ya ini. Jadi sudah visioner ke depan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi tapi harus ada yang digarisbawahi Bu Zani, bahwa setiap satu semester itu mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil 24 SKS. Maksimal 24 per semester begitu 24 SKS per semester. Jadi misalnya kan ada mahasiswa yang berpendapat, wah saya ingin cepat selesai, maka saya ambil banyak saja ya, karena saya merasa mampu begitu ya. Nah itu perlu hati-hati, karena itu nanti jika teridentifikasi ada yang lebih mengambil dari 24 SKS, itu nanti ijazahnya tidak akan mendapatkan PIN. Nah, PIN itu sendiri apa Bu? Nah, PIN itu adalah penomoran ijazah nasional. Ya, jadi kedepannya itu adik-adik mahasiswa ketika mendaftar pekerjaan itu tidak lagi legalisir gitu ya. Jadi perusahaan yang di-applied itu akan ngecek PIN-nya. Oh, mahasiswa ini gitu ya. Oh, pelamar ini dengan PIN sekian gitu ya. Apa saja yang sudah ditempuh ya. Kemampuannya apa saja, keterampilan apa saja gitu ya, karena di PIN itu nanti sudah terekap track recordnya gitu. Nah nanti kalau mahasiswa tidak mendapatkan ini kan menjadi suatu masalah ke depannya, sehingga adik-adik itu perlu memperhatikan bahwa nanti kalau kita ngambil KRS ya maksimal 24 SKS gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti paket atau struktur kurikulum yang dibentuk oleh Prodi itu sudah sesuai dan kita akan selesai tepat waktu selama 4 tahun begitu Bu Zani. Wah, bagus sekali ini. Memang ada minimalnya tapi tidak boleh melebihi 24 SKS per semester. Nah, melanjutkan Pak Joko. Kalau teman-teman dulu pernah ada sekolah merdeka. Nah, sekarang sudah masuk di kampus. Ada nggak Pak Joko kampus merdeka dan kegiatannya apa saja sih kalau ada? Ya, ini yang baru tren sekarang ini ya, kampus merdeka. Betul ya? Ini merdeka mahasiswanya, prodinya yang tidak merdeka katanya gitu ya. Prodinya merdeka, mahasiswanya merdeka juga harusnya. Oh iya, gitu, seharusnya begitu gitu ya. Tapi ternyata kita yang susah gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kurikulum. Memang kurikulum kita baru ya kita coba namanya kurikulum dinamis ya, masih kita coba rancang yang nanti bisa menyesuaikan dengan kurikulum kampus merdeka. Nah, kalau kampus merdeka yang saat ini kita ikuti, ini banyak ini kakak angkatan kalian yang sudah ikut. Misalnya, yang pertama itu ada kampus mengajar. Program kampus mengajar. Nah ini biasanya ditempatkan di daerah-daerah, itu ya, di daerah masing-masing, karena mungkin masih di lokasi ya, biasanya ya. Jadi masih di tempatnya, nah itu mengajar, kalau nggak keliru yang tahun pertama itu di SD. Nah kalau yang di sekarang ini, yang kampus mengajar jilid 2, bahasanya itu jilid 2 katanya gitu ya. Yang jilid 2 ini mengajar di SMP atau SMA gitu ya. Nah itu macam-macam, nah jadi ada nih kampus mengajar.
Itu yang pertama, jilid pertama itu ada 6 mahasiswa, yang jilid 2 itu ada sekitar 20 mahasiswa. Wow, jadi meningkat gitu nggih. Artinya kita nggak apa-apa ikut, silahkan gitu ya. Dia bisa mengembangkan diri Anda, ya rekognisinya nanti ke mata kuliah apa atau konversinya ke mata kuliah apa nanti yang ini kan siapa? Prodi gitu ya. Prodi, ya. Jadi gitu. Yang kedua nanti ada namanya short course, ada ya Pak ya? Ada studi independen terlebih dahulu Ibu. Nah, jadi ada studi independen. Yang kedua itu ada studi independen. Nah, studi independen itu apa? Studi independen ya belajar mandiri ya. Ini teman-teman banyak, ada 2 mahasiswa yang kita bekerja sama dengan prodi biologi, ya, jadi mengembangkan model biologi tentang pertumbuhan udang. Nah, model pertumbuhan gitu ya. Jadi pertumbuhan udang. Nah, kemudian ada juga yang sekarang ini studi independen itu di Microsoft. Nah, ada 2 mahasiswa. Nah, ada 2 mahasiswa, ini alhamdulillah sudah mulai ya. Sudah mulai. Ini ada 2 mahasiswa, alhamdulillah di Microsoft teman-teman. Jadi jangan khawatir, Anda bisa mengambil ini. Jadi nanti misalnya Anda teman-teman pengen ngambil di bidang lain gitu ya. Ibadah bisa lain. saja. Ya, di bidang lain itu maksudnya jangan Microsoft lah. Saya pengen di mana ya? Saya juga belum tahu ini. Katanya ada banyak sekali. Nanti bisa ditanyakan ke tingkat Sekarang yang. ada Amazon Pak. Oh ada Amazon Microsoft, juga. ada Amazon. Jadi yang bisa data science gitu ya. Nah ini baru populer memang. Matematik memang bisa masuk ke arah ranah data science. Nah yang selanjutnya ada tadi apa Bu? Short course ada ya? short course. Ya ada short course. Short course itu kursus Studi singkat. yang singkat gitu Pak. Kursus singkat ya bahasa Indonesianya. Nah itu kita selenggarakan bersama Universitas Yang Malaysia bekerja Terengganu sama. ya, yang Malaysia bekerjasama. Terengganu Ya, salah yang kemarin satunya. kita selenggarakan itu bersama Universitas Malaysia Terengganu. Nah, jadi short course tentang machine learning. Nah, jadi yang kita selenggarakan beberapa waktu lalu di bulan Agustus ya. Siapa benar nggih? Nah, selanjutnya ada pertukaran mahasiswa merdeka ya, dan ada juga KMMI. Itu KMMI itu lupa saya kepanjangannya. Kredensial mikro Kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, pertukaran mahasiswa merdeka ini untuk saat ini kita sedang bekerja sama dengan pendidikan matematika. Jadi nanti ada beberapa mahasiswa kita yang kuliahnya itu misalnya nih di semester berapa ya? 3 ya? Di semester 3 itu di pendidikan matematika. kuliahnya tidak di prodi kita tetapi kuliah di prodi pendidikan matematika di UAD juga. Ya, jadi dengan mata kuliah yang sama. Jadi akan kita pilih 10 mahasiswa ini nanti gitu ya. Nah, nanti pengajarnya jadi Anda bisa melintas nih kuliah di PMAT. Nah, jadi ya merasakanlah bagaimana atmosfer diajar oleh dosen. Magang juga ada seingat saya, tapi magang itu kemarin banyak yang daftar tapi belum beruntung begitu ya. Nah, jadi banyak kredensial mikro dan sebagainya. Artinya kita tidak membatasi ya. Silahkan saja ikut, tapi memang secara merdeka saat ini ya Pak. yang perlu diperhatikan adalah saat ini konversinya begitu ya. Nah, nanti makanya ini kurikulum perlu dibuat yang dinamis supaya bisa membuat mahasiswa bersemangat juga, begitu ya. Semangat untuk mengikuti kegiatan kampus merdeka ini. Jadi ya itu tadi. Nah, ada kampus merdeka tentunya juga ada kurikulum. Nah, teman-teman nanti saat pengambilan mata kuliah perlu melihat nilai juga Pak Joko dan Bu Syifa. Nah, nilainya kan aturannya juga berbeda dengan saat masih duduk di bangku SMA. Nah, mungkin bisa dijelaskan penilaian yang ada di bangku kuliah itu seperti apa? Bu Syifa, bisa menjelaskan? Ya, untuk sistem penilaian sendiri mungkin berbeda ya dengan tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Jadi memang adik-adik juga perlu mengetahui terlebih dahulu struktur kurikulum kita. Perhatikan, nah ini ada perhatikan. Ada beberapa mata kuliah yang berjenjang. Berjenjang itu artinya seperti bersyarat gitu ya. Misalnya di semester 1 ada mata kuliah kalkulus 1. Semester 2 kalkulus 2. Nah, itu wajib diambil terlebih dahulu kalkulus 1-nya dan wajib lulus. Tidak begitu boleh ya. loncat Tidak juga boleh ya, Bu? loncat, jadi itu harus diperhatikan. Ada beberapa mata kuliah misalnya persamaan diferensial parsial, maka kita wajib mengambil terlebih dahulu persamaan diferensial biasa. Nah bagaimana penilaian lulus dan tidaknya gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya di awal perkuliahan di setiap mata kuliah itu ada yang namanya kontrak kuliah begitu Bu Zani. Jadi adik-adik itu harus tahu, oh saya ini selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah ini apa saja kriteria penilaiannya begitu ya.
biasanya Bapak Ibu dosen itu akan memberikan semacam kontrak perkuliahan, misalnya nilai proporsi UTS itu berapa persen. Jadi UTS misalnya 35%, UAS-nya 35%, atau mungkin nanti ada kuis atau mungkin ada tugas gitu ya, bergantung pada mata kuliah yang diampunya. Jadi karakternya berbeda-beda. Ada mungkin mata kuliah proyek itu penilaiannya mungkin bobotnya itu lebih besar ke tugas proyeknya, begitu Bu Zani. Ya, jadi penilaian seperti apa dari kontrak itu nanti baru didistribusikan, dinilai, diolah menggunakan sistem penilaian ada 2. Yang pertama adalah PAP dan PAN. Jadi kalau PAP itu penilaian acuan apa ya, jadi nilainya apa adanya, tidak gitu ya. diubah-ubah begitu. Enggak, kalau tidak PAP itu nilai acuan yang pokok. Jadi kalau sekian-sekian ya ini masuk A gitu ya. Bisa dilihat di layar kaca adik-adik semua gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau PAN itu adalah penilaian acuan norma. Rata-rata. Jadi berdasarkan rata-rata mahasiswa gitu ya. Jadi kita bisa melihat yang terendahnya berapa, tertingginya berapa, kemudian nanti dihitung standar deviasi dan sebagainya. Nah itu jadi Bapak Ibu dosen penilaiannya seperti itu, sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah disepakati, kemudian penilaiannya menggunakan salah satu dari 2 penilaian PAN tersebut. atau PAP. Nah, Ya. nilainya nanti bagaimana Bu? 0 sampai 100 atau A, B, C, D kah? Oke. Jadi penilaiannya itu ada tidak 0 sampai 100 ya Bu ya. Jadi memang keluar akhir mata kuliah itu ada nilai A gitu ya. Amin. Yang pengen IPK-nya 4 itu A semua gitu ya. A semua. Tapi maksimal A Bu, nggak ada A plus Bu, ya. 4 semua. Ada insya Allah beberapa mahasiswa memang yang Prestasinya bagus dan teliti gitu ya, teliti dan ulet yang pastinya, karena memang ketercapaian nilai itu dilihat dari prosesnya juga. Begitu Bu Zani. Nah, sementara kalau sekarang ini kita sudah transisi untuk masa kuliah daring dan juga luring. Nah, nanti pembagiannya seperti apa Bu Syifa untuk perkuliahan semester ini? Oke, kemarin mungkin adik-adik kemarin sudah bertemu dengan Pak Dekan gitu ya, Pak Imam Azhari sempat menyampaikan bagaimana proses perkuliahan kita pada semester ini. Memang kemarin disepakati untuk sebelum UTS kita full daring gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang masih di rumah, yang masih di daerah, jangan buru-buru, tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke Jogja. Persiapan Ibu ya? Persiapan harus begitu karantina terlebih dahulu ya Bu Syifa? Betul. Jadi kalau nanti setelah UTS itu mungkin adik-adik akan dalam beberapa hari ke depan akan mendapatkan surat edaran bagaimana proses perkuliahan hybrid gitu ya, atau blended learning yang akan dilaksanakan setelah UTS. Apa saja yang perlu dipersiapkan, misalkan surat izin orang tua, kemudian mungkin ada rapid ya Bu, rapid atau vaksin minimal 1 kali atau apa, nanti kita tunggu saja surat edaran dari Pak Dekan gitu ya, surat edaran Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Nah, sudah jelas ya teman-teman untuk mengenai perkuliahannya seperti apa. Untuk semester ini harus daring kah atau luring, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Syifa. Nah, berkaitan dengan mata kuliah, di matematika ini mata kuliahnya ada beberapa yang terkait dengan praktikum. Pak Joko mungkin nanti bisa dijelaskan praktikum itu seperti apa, kita punya lab di mana, siapa yang mengampu begitu. Monggo silahkan dijelaskan Pak Terima Joko. kasih Bu Zani. Terkait dengan laboratorium dan praktikum. Nah, alhamdulillah kalau praktikum selama ini kita sudah menyelenggarakan secara blended ya. Artinya kalau yang sudah di Jogja itu berarti boleh mengakses lab, tetapi dengan catatan harus ini ya, menjaga protokol kesehatan. Dan Anda sudah ya ini sehat lah ya begitu ya. Nah, jadi laboratorium kita itu nanti terletak di mana nih? Gedung lab utama gitu ya, lab terpadu maksud saya kami. Lab terpadu di lantai 4 dan lantai 5. Di lantai 5 itu di sisi paling barat, nah gitu ya, di paling selatan. Yang sisi selatan gitu ya maksud saya. Jadi nanti ada lab komputer dasar di sana, itu nanti ya sudah kami siapkan untuk prosesornya yang lumayan ada ya ada 33 komputer seingat saya gitu ya. Nah ini kalabnya tadi sudah disebutkan bahwa kalabnya adalah Bapak Sugiharto. Kemudian ini adalah laborannya Mas Iksan. Mas Iksan ini hadir nih, bisa perkenalan mungkin Mas Iksan ya. Tadi Mas lupa Iksan belum ada. saya kenalkan ya. ini.
lupa tadi. Mas Ihsan ini. Nah, Assalamualaikum, itu Mas dia. Ihsan. Mas Ihsan mungkin bisa open cam kemudian memperkenalkan diri. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman di program studi matematika. Saya bertugas menjaga laboratorium. Jadi nanti seperti Pak Ki juga, kalau mau bertemu silakan datang ke lab matematika lantai 5. Ya, Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ya, jadi itu Mas Ihsan laporan kita. Wah, laporan gaul gitu ya. Selanjutnya, ya jadi bisa apa saja. Dan ini juga admin media sosial kita gitu ya. Nah, Mas admin kalau kemarin sering men-DM ya beliau yang menjawab gitu ya. Nah, laboratorium yang lain adalah laboratorium komputer riset dan komputasi. Nah, ini sama lokasinya di satu tempat, masih sama. Nah, ini memang untuk komputernya insya Allah akan segera diisi. Nah, kemarin kami tanyakan, terakhir infonya adalah sudah dipesan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi lab. Oh, ini labnya Bapak Ibu dosen ini sebenarnya di lantai 4. Nanti kalau untuk mahasiswa di lab lantai 5. Nah, itu adalah lab untuk riset, relax dan apa namanya? Konsepnya adalah riset, refresh dan relax. Nah, ini Bapak Ibu dosen mungkin capek gitu ya. Tapi pengen tetap riset gitu ya, tetap pengen riset dan sebagainya ya bisa masuk ke lab tersebut. Jadi kita konsep memang yang nyaman dan sebagainya di ruang tersebut dan mungkin butuh ketenangan begitu ya, nanti bisa datang ke lab tersebut. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti silakan teman-teman bisa melihat di YouTube-nya Prodi ya gitu ya. Di YouTube-nya Prodi. Ramaikan YouTube Prodi. Ya, jadi sudah subscribe ya. Nah, jadi saya harap untuk subscribe YouTube-nya Prodi. Ya, jadi itu nanti ada profil profil ada laboratorium. Profil, nah, jadi ada sudah juga hasil-hasil karya dari program studi matematika ya, Pak jadi ada juga. Nah, jadi juga ada nanti atau teman-teman kalau tidak pengen lihat YouTube, saya pengen lihat di web, boleh ada di mat.uad.id nanti di website ya, mat.uad.id. Nah, nanti silahkan dicek fasilitas. Nah, jadi itu sudah kami berikan di PPT gitu ya. Nah, tapi nanti bisa dari tim operator untuk membantu disampaikan di mana link link chat ya, link chat nah, ya, dimasukkan di link chat nanti akan dibantu dibacakan. Jadi laboratorium kita dan praktikumnya nanti blended. Jadi blended itu maksudnya begini, tadi sudah sampaikan ya, yang sudah di Jogja ya berarti boleh masuk ke lab dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh universitas ataupun fakultas. Nah, bagi yang masih di luar Jogja dan pengen ya tetap bisa ikut praktikum, tetapi ya kami harap ya nanti support ya, mungkin ada komputer di rumah dan sebagainya gitu nggih. Nah, memang yang dibutuhkan hanya komputer saja untuk matematika. Jadi untuk pembuktian rumus ya nanti itu ditulis saja gitu kan ya. Tapi kalau sudah arah komputasi saintifik ya berarti bahasa pemrograman, maka matematik ini akan diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Nah, ada algoritmanya. Jadi, peran Anda di situ nanti. Jadi nanti bagian data science itu adalah membangun model dan sebagainya, itu peran Anda di sana. Jadi kalau matematika dikuasai dengan baik, pasti programmingnya baik. Programnya bagus. Ya, begitu bisa nih. Wah, ya terima kasih Pak Joko. Ini sudah lengkap sekali dari mengenalkan SKS-nya, mata kuliahnya sampai juga dengan praktikumnya. Nah, teman-teman mahasiswa kalau nanti masih bingung labnya ada di sebelah mana sih, gedungnya UAD kan ada banyak. Nah, nanti untuk yang masih bingung dari tempat parkir itu dari tempat parkir mahasiswa nanti mungkin bisa sambil tanya kakak-kakak tingkatnya atau bapak ibu satpam ya yang ada di sana, nanti ditanyakan gedung lab di sebelah mana, lab terpadu. Nanti tinggal masuk ke gedung lab, kemudian teman-teman menuju ke lantai 5. Sudah tertulis ya, laboratorium matematika. Nah, tadi sudah dijelaskan secara lengkap, kemudian nanti kita teman-teman akan mengetahui mengenai prestasi apa saja sih yang sudah pernah dicapai oleh kakak-kakak tingkat yang dulu ataupun saat ini masih berada di UAD. Mungkin Bu Syifa dan Pak Joko bisa mengenalkan profil dari prestasi yang sudah dituliskan oleh adik-adik kita, teman-teman kita yang kemarin sudah dapat emas kah atau apa? Monggo, macam-macam Bu. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Pak Joko kalau saya kurang lengkap gitu ya. Oke, jadi memang kita itu pengennya
terus berprestasi gitu ya Bu Zania. Jadi memang dari sekarang adik-adik mahasiswa itu harus tahu olimpiade kompetisi apa saja gitu ya yang harus kita ikuti, yang bisa kita ikuti gitu ya. Jadi sebenarnya kompetisi di program studi matematika adik-adik itu boleh mengikuti kompetisi baik di bidang akademik maupun non akademik. Karena di mahasiswa kami ini banyak yang berbakat juga gitu ya di luar kompetensi akademiknya itu banyak sekali. Nah, salah satunya ada yang lomba juara satu apa itu Bu? Lomba LTI program zakat. Matematika saja bisa ya Bu dibawa ke program zakat. Jadi memang di sana ini kompetisi saintifiknya muncul di sini. Oh, bisa digunakan untuk membuat program bagaimana kita membuat program seberapa besar zakat yang harus dibayarkan gitu ya. Jadi bisa digunakan oleh si amil zakatnya secara langsung. Wah, kalau dia memiliki harta sekian maka sekian persen itu langsung saja tinggal klik sudah selesai gitu ya, Bu. Nah itu mahasiswa sudah mendapatkan juara 1 pada lomba itu. Nah kemudian saya lihat itu ada lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dapat juara harapan 1 Bu Syifa. Dulu di FEB UHAMKA katanya seperti itu. Ya. Banyak sekali salah satunya itu. Kemudian apa lagi Bu Syifa? Pak Joko mungkin bisa menambahkan. Iya, ini yang saya coba yang di luar akademik. Oh iya, yang akademik ya. Yang SI LKTI itu kan akademik. Nah, jadi saya pernah ingat ini ada masalah satu mahasiswa kita yang berprestasi di bidang Peksimida. Peksimida apa itu Pak? Saya Peksimida juga. itu pekan seni daerah. Masih daerah ya. Daerah Peksimida. Jadi saat itu saya juga cukup kaget. Ternyata lomba juara puisi, baca puisi. Wah, ternyata keren juga ya. Pintar juga bersyair ya Pak Joko. Dan ada juga yang lomba Mas Hilal itu apa ya? Wintex. Nah, Wintex itu akademik juga ya? Iya, itu mendapatkan bronze medal tingkat internasional. Tingkat internasional dan mendapatkan medali perak, bronze ya, lumayan ya. Alhamdulillah ya. Nah, kami harap nanti ini muncul bibit-bibit baru dari rekan-rekan angkatan 2021 ini ya. Jadi kami tunggulah kiprahnya. Nah, jadi ada lomba apa saja diikuti. Tidak hanya akademik saja ya Pak Joko, banyak tidak sekali. menutup Misalnya akademik. lomba basket, boleh saja olahraga. Nah, itu saya juga suka prestasi. musik ya boleh juga nanti. Suka musik boleh sekali gitu ya, ikut lomba musik atau apa. Jadi ini kita padai semua dan biasanya nanti dilatih juga di teman-teman Bimawa. Dan yang sangat bergengsi saat ini ada PIMNAS ya Bu Syifa ya. Betul. Jadi ada banyak sekali gitu ya kompetisi nasional yang bisa diikuti. Antara lain MACD itu tentang geometri yang apa itu MACD? Bukan MACD ya. Jadi kompetisi di bidang geometri dan analisis. Nah ini adalah acara tahunan gitu ya, bergengsi. Jadi adik-adik perlu mempersiapkan diri apa saja sih ini syarat-syaratnya gitu ya, mungkin dilihat. Atau ada PKM Bu. Oh iya PKM. Pekan kreativitas mahasiswa. Nah ini sesuatu yang semua universitas swasta maupun negeri semua berlomba-lomba ya untuk menggunakan ini, dan alhamdulillah pada tahun 2020 ada 2 kelompok mahasiswa kami yang sampai didanai, tapi sayangnya belum sampai PIMNAS Bu. Jadi mungkin kedepannya nih adik-adik calon PIMNAS wannabe gitu ya. Jadi mungkin Bu Syifa siap mendampingi insya Allah gitu. Kemudian ada lagi di bidang kewirausahaan itu ada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Nah ini ada Mas Hilal kalau nggak salah ya. Mas Hilal juga mendapatkan Mas Azlan maaf. Jadi adik-adik nih yang misalnya saya pengen berwirausaha, saya punya usaha bisnis ini gitu ya, maka boleh dikembangkan. Nanti kita lihat bersama-sama misalnya syaratnya apa gitu ya, persyaratannya, maka mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah mungkin ada satu lagi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu mahasiswa. Masalah beasiswa scholarship ini Bu Syifa dan Pak Joko. Banyak yang ada nggak di UAD scholarship yang bisa menambah-nambah biaya sekolah gitu. Mungkin bisa dijelaskan beasiswa Pak ya? Joko. Oke, beasiswa ini banyak. Wah, saya tidak ingat satu persatu ini Bu Jona. Jadi banyak, ada kalau seingat saya ada BPA namanya beasiswa prestasi pengembangan akademik ya. Ya, ini akademik, yang satu ada BPM, enggak tahu namanya berubah jadi apa. Nah, itu BPM itu yang untuk kurang mampu ya, atau yang membantu gitu ya. Berprestasi akademik. Ya, kalau yang BPA, yang BPM, yang satunya yang ada kendala finansial. Yang ada kendala finansial itu nanti bisa
mengundang juga itu. Dan itu informasi untuk beasiswa itu memang tidak berada di prodi. Nah, kami harap nanti teman-teman mahasiswa itu sering-sering mengecek di entah Instagramnya Bimawa atau di websitenya Bimawa. Nah, itu memang informasi ada di sana. Nah, nanti kalau sampai ke prodi, otomatis nanti akan kita share semua informasi ini ke mahasiswa melalui grup-grup yang ada, WhatsApp yang ada di prodi matematika, misalnya ada di WA grupnya mahasiswa yang kami kenal gitu ya, atau yang ada nanti kita share, nanti akan di-share ke seluruh mahasiswa untuk Anda bisa bersaing. Nah, ini tentu saja pasti ada syaratnya, Bu. Biasanya harus aktif ini paling tidak nanti gitu ya. Nanti ada sesi tersendiri IPK tentang juga ada ya, Pak IPK Joko? juga berpengaruh, keaktifan Anda juga berpengaruh. Jadi tidak hanya melulu wah saya daftar saja gitu ya. Ternyata ada persyaratan, misalnya keaktifan di HMPS kah, atau IPK, atau ada sertifikat-sertifikat yang harus dikumpulkan gitu ya. Nah, intinya jadi, untuk semua informasi ada di websitenya Bimawa, teman-teman bisa mengakses beasiswa apa saja dan juga persyaratannya begitu. Iya, Bu. Jadi informasi sedikit, jadi untuk beasiswa prestasi akademik ini itu sudah diperuntukkan untuk mahasiswa aktif semester 2. Jadi adik-adik di sini, teman-teman mahasiswa boleh mulai mempersiapkan diri begitu ya, bagi yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, wah sudah banyak informasi ya teman-teman untuk beasiswa, nanti mulai dicari melalui website Bimawa. Satu lagi Bu Zani, terkait dengan ini tadi lomba. Nah, ini yang sedang kita siapkan saat ini rekan-rekan mahasiswa. Jadi ada satu lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Namanya ini cukup bergengsi, sudah 2 tahun ini ya, baru 2 tahun. Ini namanya Satria Data. Satria Data. Ada 4 bidang nanti. Satria Data ini ada namanya NSC, National Statistic Competition. Kemudian SEC, ada Statistic in SI Competition. Ada Statistic Infographic Competition. Kemudian yang terakhir ada Big Data Challenge. Nah, jadi ada ini yang sedang berlangsung ya. Jadi yang sedang kita bina saat ini. Jadi kakak-kakak tingkat Anda ini yang kemarin mendaftar, nah, jadi kita kita siapkan untuk lomba tersebut. Nah, ini nanti di bulan November, nah ini semoga saja nanti di bulan November pada lolos gitu ya. Nah, ini yang mempersiapkannya Bu Siva, Bu Zani, ada Pak Julan, dan ada Pak Yudi dan teman-teman dosen yang lainnya. Jadi ada satu lagi yang masih bergengsi gitu ya di KN MIPA, Pak. Oh, KN MIPA juga ada, saya lupa ya. KN MIPA ini juga biasanya banyak ya, kompetisi nasional matematika dan MIPA ya. Kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan aman. Ini dulu namanya ONMIPA atau Olimpiade Nasional Matematik. Nah, jadi ini juga nanti kalau ada ONMIPA ya berarti kita akan bina. Jadi jangan khawatir. Tapi memang materi-materinya nanti ya harus yang misalnya ada semester 3 ya harus belajar semester 5 begitu ya. Sama seperti ya harus mengenal atau belajar lebih dulu lah begitu ya. Tapi ya belum ada nilainya. Jadi masih belajar belajar lebih dahulu. Nah, itu Bu Zani. Nah, lanjut nggih. Ya. Nah, kalau tadi sudah lomba-lomba sudah banyak, otomatis prestasi juga ada. Teman-teman mahasiswa suka mempersiapkan diri untuk lomba dan juga untuk PKM, kemudian jiwa entrepreneurnya juga. Nah, mungkin juga Bapak Ibu, Bu Syifa dan juga Pak Joko bisa menjelaskan nanti setelah lulus teman-teman mahasiswa bisa jadi apa sih? Apakah hanya sebatas jadi guru, jadi dosen, pengajar atau apa? Atau bisa di bidang yang lain juga? Monggo Bu Syifa. Iya, jadi kalau di bidang pendidikan gitu ya, profil alumni kami itu sudah ada yang menjadi dosen, Bu Zani. Salah satunya Bu Syifa ya, Bu. Kemudian yang kedua adalah guru gitu ya, karena memang murni bisa menjadi guru juga, nanti tinggal diambil profesinya. Kemudian yang kedua peneliti, tentunya kakak-kakak tingkat atau alumni-alumni itu banyak sekali yang melanjutkan program magisternya sehingga penelitiannya memang dilanjutkan begitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di selama sarjana itu terus dikembangkan begitu. Ada program namanya fast track. Tapi ke S2-nya pendidikan matematik. S2 ya, Magister Pendidikan Matematik. Nah, lebih jelasnya nanti menyusul ya. Ada sesi sendiri ya, ngobrol di luar alumni kita gitu ya, nanti bisa ditanyakan. Nah, kemudian ada juga di bidang perbankan, ini banyak sekali Bu Zani alumni kami yang kerja di sana sebagai analis gitu ya. Mungkin kalau kita tahu, wah nasabah ini
misalnya masa pandemi gini ya mengajukan kredit gitu ya. Kreditnya harus diidentifikasi Iya, dulu ya, harus Bu? diidentifikasi dulu. Jadi peran matematika di sini apa gitu ya. Jadi kok matematika bisa masuk bank gitu ya. Nggak Oh, hanya akuntansi saja iya, yang dia mengidentifikasi. menganalisis, oh kira-kira nasabah ini nanti kreditnya nggak akan macet, maka di ACC. Nah itu dari mana? Dari syarat-syaratnya dilihat, kemudian nanti dianalisis. Jadi ada beberapa yang memang sudah menjadi analis. Nah kemudian di bidang industri, di industri itu alumni kami ada yang menjadi data scientist dan data analis. Nanti mungkin alumni yang akan berbicara di sini adalah Mas Joko Elianto kalau tidak salah. Iya, Itu nanti merupakan ada seorang data setelah ini. scientist begitu. Mungkin jadi pegawai negeri enggak ya? Ya itu pilihan Pak Oh Joko. pilihan ya. Tetap kan. ada peluang untuk menjadi pegawai Iya, negeri iya. sipil, gitu ya. Ya artinya Nah, tetap ada. Iya. Nah tadi ada berprofesi di bidang big data. Kalau tadi Pak Joko itu bidangnya aktuaria, bisa juga ya Pak ya berprofesi di bidang aktuaris. Oh, bisa. Bahkan sudah ada sertifikasinya ya Pak Joko untuk big data dan juga aktuaris. Tapi kalau di UAD ini sepertinya yang sedang dipersiapkan yang big data. Iya. Kalau yang untuk aktuaris mudah-mudahan nanti ya Pak Joko. Selain itu mungkin ada lagi bidang profesi lain Pak Joko? Entrepreneur juga banyak Wah, Bu. luar biasa. Jadi adik-adik ini yang senang, loh kok matematika jadi entrepreneur itu tidak salah gitu ya, karena program pemikirannya, cara menyelesaikan masalah secara runtut gitu ya, menginovasikan usahanya gitu ya, itu konsep berpikirnya kurang lebih sama lah dengan mengerjakan kalkulus gitu kalau atau logika matematika gitu ya. Jadi ya Langsung diterapkan iya, memang kalau ini. memang sudah dilatih sedini mungkin gitu ya. Jadi ya bagi yang suka berentrepreneur ya tidak apa-apa gitu. Nah, berarti kan tadi Pak Joko dan juga Bu Syifa ini sudah menjelaskan dari awal mahasiswa masuk di program studi harus mengambil mata kuliah apa saja sampai lulus nanti menjadi apa saja. Tentunya sudah dijelaskan dengan panjang lebar ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini sudah bisa menangkap apa saja yang bisa dilakukan nanti di program studi matematika. Nah, Pak Joko dan Bu Syifa mungkin bisa diberitahukan info mengenai kontak dan juga nomor WA atau apa yang bisa Sosial diinformasikan medianya ya, gitu ya. sosial medianya. Dulu, informasi nomor HP dulu ya. Ini kan mahasiswa baru gitu ya. Oh iya. Nah, jadi nanti terkait dengan perkuliahan semester gasal, ini penting ini karena Anda belum di Jogja mungkin gitu ya, atau yang sudah di Jogja gitu ya. Nah, bagi mahasiswa tahun 2021 nanti kan ini masih daring ya. Nah itu sudah kami share di PPT, nanti bisa di-share. Nanti kami sudah minta bantuan tim pendamping ya, kalau gitu Mbak Umu nanti yang berada di grup WhatsApp grup ya. Nanti sudah kami minta untuk membuatkan WhatsApp grupnya untuk tiap mata kuliah di semester 1. Oke. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir nanti. Jadi kalau ada link yang menuju apa namanya nih? Kelas, tapi dicek dulu nggih. Karena kan nanti di portal ya, di portal itu Anda masuk di kelas apa? KRS-nya dicetak dulu atau dilihat melalui HP, melalui apapun dicetak dulu Anda masuk. Misalnya kalkulus saya itu kelas A atau B. Nah, nanti jangan sampai Anda salah kelas. Begitu masuk grup ini ternyata Anda masuk kelas salah Masuk nanti kelas. jangan gitu ya. Wah, kan ada 2 kelas ya, kita bagi kelas Anda menjadi 2, kelas A dan B. Nah, jadi begitu ya. Nanti pembagian ini NIM-nya mungkin tidak sama antara kelasnya kalkulus, kelasnya Pancasila itu mungkin tidak sama. Jadi bisa jadi ini di kelas A, ini bisa jadi di kelas B. Jadi nanti silahkan dicek terlebih dahulu. Nah, nanti untuk informasi nomor HP dosen pengampu itu sudah kami ada di PPT yang kami share. Sudah ada yang itu sudah ditampilkan ya? Sudah Nah, jadi sudah disampaikan. ditampilkan nanti akan dibuatkan WA group. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi teman-teman nunggu saja gitu ya. Jadi saya tadi malam WA Mbak Umu ya. Iya. Mbak Umu Fitrotin untuk membuatkan WA group. Tapi setelah acara ini gitu ya. Jadi harapan saya nanti Anda sudah tahu dulu begitu Nah nggih. mungkin Pak Joko nanti setelah dari grup WA ini kalau mungkin masih tertinggal, tadi Pak Joko sudah menyampaikan begitu nggih, iya. tapi tertinggal informasinya, mungkin nanti bisa DM atau chat melalui sosial medianya. Oh boleh. Prodi Jadi, gitu Matematika. ya. Apa saja Pak sosial medianya yang Oke, kita punya Pak nah Joko? sosial media yang kita miliki itu ada 4 atau 5 ya. Ada Instagram, mungkin sudah kenal ya, sudah penuh juga. Kemudian ada TikTok, wah ini. Kemudian ada YouTube, kemudian ada Facebook. Oke, ada Facebook, ada TikTok, ada web, ada email, Prodi@mat. Nah itu ya. Nah ini yang penting ini ya. Jadi yang membuat konten siapa? Ya, Yang gitu ya. membuat konten. Nah, ini ada namanya tim Siapa kreatif di balik Prodi. konten Nah, ini, Pak ternyata Joko?
ada namanya kreatif @mat ini ya. Jadi tim kreatif prodi matematika. Nah, jadi bagi nanti teman-teman yang punya ketertarikan di bidang apa namanya nih ya? Apa ya? Entah Kreativitas. fotografi, videografi, editing video dan sebagainya atau konten Content kreator. creator. Jadi ini harapan kami adalah bahwa karena sekarang ini marak ya, jadi zamannya sekarang zaman videografi, eranya begitu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kita buka peluang untuk Anda bisa mengembangkan diri di bagian videografi dan sebagainya. Kita mungkin nggak menutup kemungkinan juga mungkin mahasiswa baru ini ada yang selebgram gitu ya. Jadi mungkin saja, jadi ya sudah nanti bisa ikut, kita bisa rekrut dan nanti bisa bergabung. Nah nanti ada namanya, ini satu lagi, tadi kelewatan mungkin ya. Ada beberapa kelompok studi yang kita buat, misalnya kelompok studi bahasa Inggris. Ya, jadi nanti ada kelompok studi bahasa Inggris. Apa lagi ya Bu? Kelompok studi statistik dan data pusat science. data PSDS ya, pusat studi data science. Nah, itu kelompok studi tentang statistik dan data science, kelompok studi matematika terapan dan satunya analisis ya. Ini kelompok studi ada 4. Nah, itu nanti akan kita bina semuanya. Jadi jangan khawatir, nanti biasanya ini akan kita minta bantuan teman-teman HMPS untuk mengumpulkan ini jadi satu, kemudian nanti akan kita bina kembali. Jadi kalau akun resmi prodinya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya, ini 4. Nah tetapi untuk kelompok-kelompok studinya untuk pengembangan karakter Anda atau pengembangan akademik itu nanti ada 3, 4 juga. Ada 4 ya tadi. Ada 4 Nah ya. jadi jangan khawatir nanti kalau terkait dengan konten kreator dan sebagainya itu ikut saja. Saya suka mengelola Instagram Pak Joko, nanti tinggal masuk di alhamdulillah, konten ya. kreator gitu. Boleh, jadi saya suka bahasa Inggris, nanti masuknya ke kelompok studi bahasa iya, Inggris. betul. Gitu. Itu biasanya kita latih bahasa Inggris itu untuk supaya Anda nanti kalau mau S2 itu tidak kagok TOEFL-nya. Jadi begitu ya. Lulus dengan IPK skor TOEFL yang lumayan lah, bisa 450 mungkin atau 500. Dan kita siapkan untuk pendaftaran itu juga ada minimal TOEFL-nya Pak Joko. Oh iya. Berapa Bu Jadi, Syifa? Bisa diinformasi 425. Jadi memang bahasa Inggris ini selain itu tadi, yang pertama memang yang utama menyiapkan mahasiswa untuk bisa mencapai itu, jadi tidak ada kendala setelah kita mengerjakan skripsi gitu ya, mau didadar, mau diujiankan gitu ya. Kok masih terkendala TOEFL gitu kan sayang sekali ya. Jadi mulai dari sekarang silakan dipersiapkan. Nah, selain itu tadi mungkin yang mau melanjutkan studi di luar negeri ya, maka dari situ juga bisa dikembangkan begitu. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai program studi matematika dari A sampai Z-nya sudah dijelaskan oleh Bu Syifa dan juga Pak Joko. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai mata kuliahnya seperti apa, atau nanti dosennya seperti apa, atau saya harus seperti apa sih di matematika. Nah monggo silahkan teman-teman yang punya pertanyaan, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia ya untuk membacakan pertanyaannya. Nah mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk, teman-teman panitia bisa diinformasikan. Open mic saja boleh Bu mungkin? Open mic ya, siapa yang sudah menanyakan tadi? Mungkin yang punya pertanyaan dan sudah ingin bertanya? Atau mau raise hand dan raise hand membuka ya. Atau sudah terlalu jelas ini? Oh iya, saya jadi lupa ini bukan ornamen loh ini loh yang di depan ini. Ini nanti adalah salah satu door prize dari program studi matematika. Ada tumbler, ada apa nih? Gelas, ada buku notebook. Ya. Nah ini bukan ornamen saja, ini boleh. Nanti kalau ada yang tanya atau nanti ada kuis dari kakak tingkat yang buat ini, Anda boleh milih nanti gitu ya. Nah jadi yang tanya kita berikan door prize. Ya. Jadi begitu. Teman-teman panitia bisa dibantu, apakah sudah ada yang bertanya? Oh belum ada. Atau teman-teman sudah jelas semua ya? Kalau mau bertanya, ada sesi tanya jawab sebentar. Untuk raise hand bisa diklik itu tombol raise hand-nya, nanti bisa langsung open mic ataupun juga open kameranya. Belum ada ya pertanyaan? Sepertinya sudah jelas semua Pak Joko, dijelaskan oleh Pak Joko dan Bu Syifa. Dan mungkin nanti ketika praktiknya secara langsung masih ada pertanyaan, masih boleh ditanyakan kepada Pak Joko, Bu Syifa ataupun dosen-dosen yang lain. Ataupun juga bertanya secara langsung kepada dosen pembimbing akademiknya. Nah mungkin saya akan sedikit mengkonklusi ya untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dalam satu
angkatan ini sudah dibagi menjadi 2 dosen pembimbing akademik, yaitu sebagian nanti ada yang masuk ke pembimbing akademik dengan Pak Julan, kemudian sebagian lainnya bersama dengan Ibu Safika Maranti. Nah, kemudian nanti untuk pengambilan SKS-nya untuk semester ini sudah dipaketkan ya, sudah diinputkan oleh program studi, dan mulai semester depan teman-teman baru bisa menginput secara pribadi sesuai dengan paket yang sudah diberikan. Kemudian SKS yang perlu teman-teman tempuh selama melaksanakan perkuliahan di UAD ini ada batas minimalnya yaitu 144 SKS yang harus diambil. Nah, kemudian untuk pengembangan soft skill ada banyak sekali nanti bisa mengikuti himpunan ataupun juga pengembangan soft skill yang sudah ditawarkan di dalam universitas. Nanti informasinya beserta dengan scholarship bisa diakses melalui websitenya Bimawa secara langsung. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan hari. Oh iya, ada tambahan. Ingat soft skill tadi. Soft skill itu wajib ya. Jadi itu wajib. Silakan diikuti ya. Jadi nanti ada mungkin undangan soft skill ya dari Bimawa juga yang menyelenggarakan. Nah itu kalau nggak keliru itu syarat KKN ya. Ya, syarat KKN. Syarat untuk SKPI. Jadi SKPI itu minimal ada soft skill itu gitu ya. Jadi kalau Anda tidak ikut kegiatan atau apa, ikut soft skill itu bisa jadi SKPI. Jadi selain ijazah ada SKPI. Ada SKPI. Nah, apa saja SKPI itu Pak Joko? Ya, SKPI isinya bisa banyak. Jadi SKPI itu pendamping ijazah yang memberitahukan jadi bisa kegiatan HMPS, bisa sertifikat kepesertaan Anda ikut tadi apa ya, kelompok studi bahasa Inggris atau pelatihan videografi dan sebagainya gitu ya. Jadi atau Anda menjadi juara gitu ya. Jadi kalau SKPI itu semacam CV gitu ya. Misalnya tadi Pak Joko mengungkapkan bahwa wajib, ya memang karena kalau kita menelisik lagi ada sebagai salah satu syarat KKN juga bahwa soft skill itu harus ada sertifikatnya, kemudian P2K juga harus lulus begitu ya. Nah, Pak Joko dan Bu Syifa, ini ternyata ada teman mahasiswa yang ingin bertanya dari Mas Wisnu. Mungkin Mas Wisnu bisa sambil open mic. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Joko, izin bertanya untuk mata kuliah Matematika Finance meliputi apa saja? Apakah ada yang menjurus ke pasar modal? Mas Wisnu, Assalamualaikum. Mas Wisnu bisa open mic. Mana Mas Wisnu? Sambil kenalan ya Pak? Iya, sambil kenalan maksud saya. Ya, mana nih? Mana Mas Wisnu, ada enggak ya? Wah, Mas Wisnu. Sudah siap dengan dasinya Pak Joko? Ya, mana Mas Wisnu? Kok ngilang malah? Mas Wisnu, ya mungkin sambil Assalamualaikum. Menunggu Mas Wisnu, Pak Joko bisa menjelaskan Matematika Finance. Ini. Mas Wisnu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko. Yes. Ini tanya tentang matematika Finance yang menjurus ke pasar modal. Oh iya, jadi begini, kalau matematika keuangan itu memang pelajaran ya, bagaimana memprediksi ya nanti ya bisa ya. Memprediksi jadi harga. Ya, pasar modal Mas, benar sekali. Nanti ada saham, ada obligasi, ada sekuritas. Nah, itu nanti akan kita bahas masing-masing satu persatu. Nanti sampai portofolio yang optimal bagaimana. Nah, jadi terus nanti kalau mau terjun di pasar modal, nah ini saya yang belum pernah praktek ini. nah, jadi begitu. Mas Wisnu mau jadi trader ini. Oh, ini mau jadi trader ya. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Ini asli mana Mas Wisnu ya? Saya asli Jawa Timur, Kota Pasuruan. Jawa Timur? Oke. Kota Pasuruan. Pasuruan Jawa. Pasuruan. Alhamdulillah. Nah, ini paling jauh dari mana ya? Ada yang dari Sumatera? Yang lain selain Mas Wisnu mungkin Sumatera, ada yang dari Sumatera mungkin? Nah, mungkin menambahi yang mengenai Matematika Finance ke pasar modal. Sebetulnya matematika itu sangat ilmu yang sangat bisa diterapkan di pasar modal Pak Joko. Ya. Nah, sebetulnya Mas Wisnu, kakak-kakak tingkat Mas Wisnu saat ini banyak sekali yang sudah terjun untuk mencoba bergerak di pasar modal. Kenapa bisa bergerak di pasar modal? Awalnya memang tertarik untuk mengambil mata kuliah Matematika Finance atau Matematika Keuangan Pak Joko dan Bu Syifa. Kemudian dari sedikit ilmu yang diambil dari Matematika Finance kemudian diaplikasikan ke pasar modal, mengambil beberapa saham sesuai dengan kantong yang dimiliki begitu. Untung sedikit gak apa-apa ya, daripada untung banyak tapi
nanti buntungnya juga Untungnya banyak. iya. Karena Akhirnya menerapkan begitu Pak Joko, Iya. mencari keuntungan Optimal. sedikit demi Iya. sedikit begitu. Jadi Nah, mengoptimalkan portofolio gitu ya, portofolionya, saham iya. apa saja yang perlu saya ambil gitu ya dari track recordnya, data Iya, sebelumnya. dan gitu. kebetulan di masa pandemi kemarin Bu Syifa banyak sekali yang langsung terjun untuk ke pasar modal. Nanti mungkin Mas Wisnu ini ya, Bu Zani ini sih memang sekarang dosen pengajarnya ini ya, tapi tepatnya sekarang mungkin Bu nanti Zani. Mas Wisnu setelah mungkin semesternya mencapai semester 3 ya Pak Joko, bisa mengambil mata kuliah matematika 4 gitu. Mata kuliah pilihan mulai semester 4. Di semester 4 Oh, mungkin 5, ya Mas sorry. Wisnu Semester bisa 5. 4 ke 5 gitu. Ya. Nah, nanti bisa mengambil mata kuliah matematika finance dan mungkin akan sedikit banyak belajar mengenai pasar modal di sana. Itu saja Mas Wisnu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi selain Mas Wisnu? Ini Mas Wisnu. Pokoknya Iya, silahkan Mas Wisnu. sudah terjawab semua. Oh, sudah terjawab semua. Ya, nanti boleh ini ya, ini ada door prize, mau yang mana? Iya, Mas Wisnu, ini ada beberapa door prize, kalau mau memilih silahkan dipilih yang mana, nanti akan dibantu menyalurkan oleh teman-teman mahasiswa. Pas ke Jogja saja ya diambilnya ya. Nah, jadi ada tumbler, ada gelas, ada buku kanu. Jadi salah satu saja, jangan semuanya. Jangan tiga-tiganya. Salah satu ya, mau yang tumbler atau yang mana? Yang putih atau yang Tumbler saja Pak. Oh, Yang tumbler. Benar di masa pandemi. Ya, oke. Terima kasih. Oke, nanti Ya, satu terima untuk Mas kasih Mas Wisnu. Wisnu. Ya, Yang teman-teman yang lain boleh loh bertanya selain Mas Wisnu, pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan akademik boleh, di luar akademik pun juga boleh. Kalau Mas Wisnu tadi bertanya mengenai akademik ya, dihubungkan dengan non-akademik juga. Nah, mungkin itu dulu ada Berarti sudah pertanyaan jelas ya lagi? Bu ya tampaknya. Sudah ya? jelas sekali Penjelasan kita sepertinya. cukup jelas. Tinggal mungkin teman-teman mahasiswa sudah tidak sabar untuk Iya. masuk kuliah Dan Pak saya Joko. merasa matematik itu tipenya pemikir. Oh, jadi nggak perlu tanya, dipikir dulu, oh ya sudah aman, sudah paham. Walaupun nanti kalau ketemu masalah, oh ya sudah, 5 menit, oh ya. Iya. Wah. Ya, itu tadi Pak Joko. Untuk akademik sudah jelas, non akademik mungkin nanti praktiknya teman-teman mahasiswa akan banyak bertanya nanti. Tidak apa-apa ya Pak Joko, nanti ketika Ini ada kan mahasiswa bertanya. learning by doing, Bu. Iya. Oke, jadi kalau pengalaman mengajari semuanya. Ya, namanya memang matematika karakternya begitu ya. Sepertinya Pemikir begitu. semua gitu ya. Jadi kalau belum ketemu masalah belum bertanya, Bu. Iya, betul. Atau harus diberi masalah dulu Bu, Oke. diberi kuis dulu. Boleh Bu, mungkin. Boleh ya. Ini mungkin saya akan memberikan kuis, teman-teman mahasiswa tolong bersiap-siap ya. Saya ingin memberikan kuis, nanti ada door prize-nya. Kuisnya apa? Tadi sudah dikasih clue loh sama Pak Joko. Apa saja tadi? Nah, disiapkan tadi clue yang sudah dicatat. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 visi dari program studi matematika. Kata kuncinya saja. Oh, kata kuncinya saja ya. Ya. Sebutkan 4 kata kunci visi program studi matematika. Nah, cepat-cepatan ya menjawab di dalam kolom chat, yang bisa menjawab dan juga bisa raise hand. Raise Yang hand bisa saja, langsung raise hand. Raise hand, yang paling cepat raise hand. Raise hand tahu ya caranya ya? Nah, Wush. wah cepat sekali. Nah, Ada- teman-teman panitia bisa dibantu. Tadi yang pertama siapa Langsung ya namanya? open mic saja Mbak. Siapa itu yang pertama ya tadi? Yang pertama yang Bisa paling kiri dibantu ya? untuk open mic? Iya. Mbak siapa ini? Mbak siapa? Kenalan Tolong. dulu Mbak. Dikenalkan dulu. Husnul, Mbak Husnul. Ya, Mbak Husnul bisa langsung diperkenalkan diri dan diberikan jawabannya. Baik, perkenalkan saya Husnul Khotimah dari Maluku. Jawaban saya itu yang pertama yaitu menjadikan matematika sebagai prodi yang unggul, kemudian unggul dalam matematika komputasi saintifik, kemudian berdaya saing global dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Iya, bagaimana Pak Joko Oh iya, jawabannya? benar sekali, Mbak Oke, Husnul. betul Terima sekali. kasih ya, Mbak. Wah, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Husnul. Wah, Mbak Husnul sudah dapat door prize dari program studi. Yang mana Pak Joko door prize-nya? Mau yang mana ya? Mau ya, diminta Gelas saja ini memilih. atau yang tumbler nih? Jangan minta tumbler semua nanti. Yang mana Mbak? Tumbler atau gelas? Oh tumbler juga? Wah tampaknya Iya, tumbler aja. kita harus pesan tumbler lebih banyak Nah, ini. Bu. tumblernya sudah habis berarti ini Pak Joko, tinggal yang lain ya. Ya, tinggal Nah, ada tadi gelas yang raise ya. hand lagi siapa? Sudah hilang ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin.
sebutkan 2 nama pembimbing akademik angkatan 2021 ini. Mudah ya, raise hand, saya hitung mulai dari 3, 2, 1. Yang sudah jangan lagi ya. Nah, Loh, ya. Ini gimana Ini ini? Mbak siapa namanya pakai kacamata? Mbak Novianti. Ya, Mbak Novianti bisa diperkenalkan dirinya, Mbak? Ini matanya kok gak kelihatan, Mbak? Kenapa itu? Filternya dihilangkan dulu biar kelihatan cantiknya. Nah. Ya, kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Novian dari Madiun. Madiun, ya. Jawabannya apa, Mbak? Jawabannya apa, Mbak? Pembimbing akademik di 2 kelas. Yang kelas pertama Pak Julen dan yang kelas 2 Ibu Sapika Maranti. Iya, betul sekali jawabannya. Nah, dapat 1 door prize lagi Pak Joko. Diminta Iya. memilih lagi Pak Joko. Ini cuma ada gelas sama buku. Sama buku. Yang Buku mana Mbak apa Novi agenda ya? ini ya? Hah? Atau ini pas bunga jangan-jangan? Masa pas bunga? Jangan, pas bunganya bukan. HP juga bukan ini ya. Ini HP saya. Mau gelas ini? Ya ini. Ada 2 Mbak, buku atau gelas, buku. silahkan dipilih. Oh, yang gelas, iya. Gelas ya? Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, 1 pertanyaan lagi mungkin Boleh, Pak Joko. boleh. 1 pertanyaan lagi, pertanyaannya, apa Pak Joko pertanyaannya? Matematik saja lah. Oh, matematika. Mau diberikan soal kalkulus sebelum kuliah? Belum waktunya, Bu. Belum belum waktunya. Ya, jangan waktunya. lah. Ya, terkait lab saja, lab. Nah, 1 pertanyaan lagi terkait lab. Labnya. Oh, ada pertanyaan. Oh, yang tadi. Hah? Oke. Mana? Oh, sedang proses Sedang diproses sepertinya ya? Pak Oke, Joko. oke. Ya. Ada beberapa pertanyaan sepertinya Pak Joko. Wah, ini yang tanya jadi banyak. Mulai panas Ini sudah mau pertanyaannya. selesai malah pada tanya. Ya, begitulah. Akhir-akhir itu Pak izin bertanya. Bagaimana peluang lulusan dari matematika untuk menjadi seorang aktuaris? Lalu apa saja kemampuan yang harus dimiliki dan apa saja mata kuliah yang relevan yang dapat diambil? Nah, ini Pak Joko sekali yang harus menjawab. Oh iya ini. Ya, saya jadi ingat ini ya. Oke, Mbak siapa nih yang tanya ya? Mbak siapa? Assalamualaikum. Yang tanya siapa Mbak? Mbak Zakia yang mana ya? Mbak Zakia. Yang mana? Oh, Sambil gitu. berkenalan. Asalnya Mbak dari Zakia. mana Mbak? Ini sambil kenalan ya, biar kan dari mana asalnya? Dari Majalengka, Pak, Jawa Barat. Jawa Majalengka. Oke, Jawa Barat. Ya, terima kasih. Untuk menjadi seorang aktuaris bagaimana? Nah, untuk menjadi seorang aktuaris ini memang harus nanti memang ada profesinya ya. Jadi harus lulus. Ini Ujian nanti profesi. harus ikut ujian sertifikasi. Itu nanti namanya PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia. Itu nanti ada 7 mata kuliah yang harus Anda lulus. 7 mata kuliah. Ujian ya, ujian. Pertama ada teori peluang. Seingat saya ada teori peluang, ada statistika matematika, ada apa lagi ya? Lupa saya. Ada 7 teori tingkat ya Pak? Ya ini ada 7 Mbak, saya lupa nih. Apa namanya? Teori kok lupa saya. Ada metode statistik, jadi yang sudah Anda pelajari mungkin ada teori peluang, ada metode statistik, ada matematik aktuaria, nah itu ada statmat aktuaria, nah itu banyak sekali nanti. Yang tambah 2 lagi yang bukan matematik itu ada ekonomi dan akuntansi seingat saya. Nah jadi ada 2 ini yang memang Anda harus belajar sendiri. Jadi kalau yang 5 nanti, yang belum itu adalah yang belum Anda pelajari, ada 1 lagi teori risiko, ya ini yang tadi saya lupa. Jadi ada namanya teori risiko. Nah ini cukup, ya kalau bagi kami ya dulu itu cukup mahal memang profesinya. Jadi per mata ujian itu bisa mencapai 1 jutaan kayak gitu. Itu untuk 1 kali ujian. Kalau Anda gagal ya berarti ya sudah, berarti itu kan. Tapi memang segitu gitu nggih. Nah kami harap ya jangan sampai Anda kalau sudah yakin ambil saja. Nah bisa itu ya untuk jadi aktuaris. Setelah lulus 7 ujian nanti mendapatkan sertifikat aktuaris gitu. Itu nanti ada nilai nominalnya Bu. Ada, jadi iya. saya pernah ikut itu
Minimalnya nilainya 7 seingat saya. Tapi nggak tahu yang sekarang ya. Jadi saya pernah ikut, saya sudah lulus 4 tapi tidak saya lanjutkan kembali. Jadi wah, karena kesibukan mungkin ya. Jadi ya sudah lulus 4 tapi yang 5. Kalau untuk mata kuliahnya Pak Joko yang bisa diambil berkaitan dengan ujian PAI nanti apa ya, saja? Kalau mata kuliahnya itu nanti ada mata kuliah wajib semua seperti metode statistik, statistika matematik, nanti ada matematika aktuaria, ada metode, ada teori risiko. Nah, teori risiko ini yang belum ada di kita gitu ya. Tapi nanti kalau Anda harus otodidak ya nanti jadinya begitu ya. Teori risiko ini hampir mirip lah nanti. Kemudian ada ekonomi dan akuntansi yang harus Anda pelajari secara ini ya. Mungkin yang ekonomi dan akuntansi tadi boleh masuk ke program Merdeka Belajar ya, itu tadi ya, di lintas prodi begitu ya. Biasanya memang di ini tempat yang ada. Ya, jadi kalau sudah kerja itu nanti memang itu dibiayai oleh tempat kerjanya gitu ya. Jadi cukup mahal memang kalau bagi yang alumni fresh graduate gitu ya. Ataupun nanti ya, dan bahkan ya nominalnya kan juga tidak sedikit ya untuk itu ya. Tapi memang menjanjikan sekali karena lulusan aktuaris ini dicari karena lulusannya sedang sangat banyak dicari begini, saat ini Pak Joko. Lulusannya 5, lapangan kerjanya itu 100 ya, jadi masih 1 banding 10.000 katanya saat ini. Banyak. Nah ini memang ada prodi-prodi yang sudah dibuka ya seperti di UGM, seperti di ini ya. Tapi nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Matematika masih punya peluang untuk ikut juga andil dalam matematika, aktuaria atau di asuransi, begitu. Ya, ini masih ada sedikit waktu, mungkin tadi masih ada 1 pertanyaan lagi ya? Oh, sudah selesai, sudah habis waktunya. Tadi yang bertanya Mbak, siapa tadi? Nah ini buku Mbak saja Zakia, ya, buku atau gelas ini? Atau buku agenda ya? Ya. Nanti untuk Pak Joko nanti mungkin bisa disalurkan oleh panitia mengenai door prize-nya. Nah sesi hari ini mungkin sudah berakhir Pak Joko, jadi kita bisa meng-closing untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Joko dan juga Bu Syifa sudah memberikan pencerahan kepada teman-teman mahasiswa mengenai program studi matematika. Nah ini tadi teman-teman sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa membuka wawasan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan bersama Bapak Ibu dosen yang lain. Untuk sesi ini saya akhiri sampai di sini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan dan apabila ada kesalahan-kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak sengaja mohon maaf. Dan saya akhiri sesi siang ini dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zani, Pak Joko dan Bu Syifa. Adik-adik semua tadi sudah dijelaskan mengenai program studi matematika, sudah mengenal lebih dekat tentang program studi matematika, bagaimana sistem pembelajarannya dan juga sudah berkenalan langsung dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang pertanyaannya tadi belum terjawab pada sesi tadi, bisa langsung kepoin Instagram resmi matematika di akun @mat_fast_uad dan jangan lupa subscribe channel YouTube program studi matematika UAD dan satu lagi di TikTok matematika di @mat_fast_uad. Sesi berikutnya adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik maba, yaitu talk show bersama mahasiswa berprestasi, alumni terbaik, dan himpunan mahasiswa program studi.